wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini, Kamis 13 Agustus 2020, untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak atas nama MSI APT selaku penguji 1, Ibu Septi Wulandari MSC PT selaku penguji 2, dan dosen pembimbing 1, Ibu Devi Oktarina Espam APT selaku penguji 3 dan dosen pembimbing 2, yang telah berkenan meluangkan waktunya hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Heti Askiana, nomor induk mahasiswa 181111025P. Siang ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Uji kadar flavonoid, uji kadar alkaloid dan kadar flavonoid pada biji kopi Robusta Coffea Sanefora tunggal via berry dari pagar alam. Langsung aja ke bab 1. Latar belakang. Kopi. Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan di dunia. Indonesia merupakan penghasil kopi kedua terbesar di dunia dan ikut berperan dalam menyediakan kopi berkualitas yang dikonsumsi masyarakat dunia. Sebagian besar kopi berasal dari kabupaten atau kota di Sumatera Selatan, seperti Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musyawaras, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, dan Prabu Muli. Kopi Feber. Dua spesies kopi yang sering dibudidayakan dan memberikan nilai ekonomis yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Selain kopi Arabica dan kopi Robusta, ada juga kopi tunggal atau kopi via berry. Kopi via berry atau kopi lanang merupakan kopi berbiji tunggal. Kopi biji tunggal diperoleh melalui proses yang tidak mudah, harus melalui proses penyortiran biji kopi dari jumlah yang puluhan ribu biji kopi karena kelangkaan dan kerumitan penyortiran tersebut yang membuat kopi lanang mahal harganya. Kandungan kopi. Kandungan kopi yang pertama yaitu yang akan dilakukan penelitian yaitu alkaloid merupakan salah satu metabolisme sekunder yang terdapat pada tumbuhan yang bisa dijumpai pada bagian daun, ranting, biji dan kulit batang. Alkaloid mempunyai efek dalam bidang kesehatan berupa pemicu sistem syaraf, menaikkan tekanan darah, mengurangi rasa sakit, antimikroba, obat penenang, obat penyakit jantung dan lain-lain. Yang kedua yaitu kandungan kopi yang kedua yaitu flavonoid. Flavonoid adalah kelompok dengan berat molekul rendah inti duofenil kromon yang merupakan biosintesis dari turunan asam asetat atau fenilanin dengan menggunakan jalur asam skimat. Ekstrak kopi, maka dari itu biji kopi Robusta tunggal via berry dari pagar alam akan diekstrak dan akan diuji alkaloid dan kadar flavonoidnya. Rumusan masalah yaitu dan penelitian ini adalah apakah ekstrak biji kopi Robusta Coffea Sanefora tunggal via berry dari pagar alam memiliki kandungan alkaloid dan flavonoid. Yang rumusan masalah yang kedua yaitu berapakah kadar alkaloid dan flavonoid ekstrak biji kopi Robusta Coffea Sanefora tunggal via berry dari pagar alam. Tujuan penelitian ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui kandungan dan kadar alkaloid dan flavonoid pada biji kopi Robusta tunggal dari pagar alam. Tujuan khususnya ada dua yaitu untuk mengetahui adanya kandungan alkaloid dan flavonoid pada biji kopi Robusta Coffea Sanefora tunggal via berry dari pagar alam. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kadar alkaloid dan flavonoid pada biji kopi Robusta Coffea Sanefora tunggal dari pagar alam. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu ada untuk peneliti yang akan datang, universitas dan bangsa, dan masyarakat umum. Hipotesisnya yaitu 1. Terdapat kandungan alkaloid dan flavonoid pada biji kopi Robusta Coffea Sanefora tunggal via berry dari pagar alam.
Yang kedua, diperoleh kadar alkaloid dan flavonoid biji kopi Robusta Coffea Sanaflora Tunggal Via Berry dari pagar alam. Alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu satu yaitu satu batang pengaduk, sorong, Erlenmeyer, kertas saring, kuvert, labu ukur, mikropipet, pipet ukur, spatula, spektrofotometer UV, tabung reaksi, timbangan analitik, pH meter, gelas ukur, grinder. Bahan yang digunakan yaitu HALCl3 2%, biji kopi Robusta Tunggal Via Berry dari pagar alam, reaksi Mayer, reaksi Wagner, reaksi Dragendorf, serbuk magnesium, HCl2N, BCG, bromide, Gram, NaOH2n, Aquades, dapat fosfat dengan pH 4,7, metanol, natrium fosfat, asam sitrat, kofein, kloroform, chlorcepin, asam asetat 5%. Metode penelitian. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah eksperimental, yaitu penelitian yang dilakukan di laboratorium dengan cara mengukur uji kadar alkaloid dan kadar flavonoid pada biji kopi Robusta Tunggal Sanaflora Coffea Sanaflora Tunggal Via Berry dari pagar alam. Proses pengolahan kopi dengan cara kering terlihat di sana yaitu buah kopi merah disotasi rambang, pengeringan sampai kadar air 12,5, pelepasan kulit buah kering dengan mesin halus, sortasi biji kopi dan pemisahan kopi Robusta biji tunggal, biji kopi Robusta Tunggal Via Berry. Proses persiapan sampel bubuk kopi Robusta Tunggal tanpa penyampaian, biji kopi Robusta Tunggal atau kopi hijau, penghancuran, penggilingan, pengayakan dengan saringan 80 mes, dihasilkan bubuk kopi Robusta Tunggal atau Via Berry. Proses persiapan ekstraksi bubuk kopi Robusta Tunggal Via Berry tanpa penyampaian. Bubuk kopi Robusta Tunggal tanpa penyampaian, kopi itu ditimbang sebanyak 2000 mg, aqua destillata 100 ml dalam suhu 100 derajat Celcius dan waktu 20 menit. Penyaringan dengan kertas saring, air, hasil ekstrak. Parameternya kadar alkaloid dan kadar flavonoid. Proses ekstraksi sampel dengan cara penyeduhan, yaitu sampelnya ditimbang, kemudian dilarutkan dalam aquades yang telah dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian disaring dan hasilnya dan didapatkan hasil ekstrak sampel yang akan dilakukan penelitian. Hasil determinasi tanaman ini dilakukan di laboratorium Herbarium Emriva Biologi Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Hasil determinasinya menunjukkan bahwa sampel yang digunakan merupakan Coffea Sanaflora dari famili Rubiaceae. Hasil ekstraksi. Simplicia biji kopi Robusta Tunggal diekstraksi dengan metode seduh dengan menggunakan pelarut air, kemudian dipanaskan dengan rotary evaporator dengan suhu 80 derajat Celcius dan menghasilkan ekstrak. Alkaloid. Hasil alkaloid yaitu penentuan pertama, yaitu kita menentukan alkaloid secara kualitatif, yaitu ada 3 kali pengujian, yaitu dengan satu reaksi Mayer dihasilkan endapan berwarna kuning, reaksi Wagner endapan berwarna coklat, dengan reaksi Dragendorf endapan berwarna merah. Kesimpulannya dengan 3 reaksi tersebut yaitu dengan reaksi tersebut menyatakan bahwa biji kopi Robusta Tunggal dari pagar alam ini positif mengandung alkaloid. Grafik kurva baku kofein. Larutan pembanding yang dilakukan untuk menguji kadar alkaloid yaitu menggunakan kofein. Di sini terlihat grafik kurva baku kofeinnya, yaitu semakin tinggi konsentrasinya maka semakin tinggi absorbasi yang dihasilkan. Regresi yang dihasilkan yaitu 0,9042. Flavonoid. Penentuan flavonoid secara kualitatif yaitu menggunakan logam magnesium ditambah HCl dihasilkan hitam kemerahan. Kesimpulannya bahwa biji kopi dengan uji fitokimia ini positif mengandung flavonoid. Grafik kurva baku quercetin. Larutan pembanding yang digunakan untuk menentukan kadar total flavonoid yaitu quercetin. Di sini terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasinya maka semakin tinggi absorbasi yang dihasilkan. Regresinya yaitu linier. Terlihat di sana bahwa regresi yang dihasilkan yaitu 0,9643.
Penetapan kadar flavonoid ekstrak biji kopi robusta tunggal. Dilihat di sini total berdasarkan penelitian bahwa kadar flavonoid yang dihasilkan berdasarkan konsentrasi dan absorbansinya yaitu didapatkan rata-rata kadar alkaloid totalnya yaitu 8,96%. Kesimpulannya yaitu ekstrak biji kopi robusta Coffea sativora tunggal cranberry dari pagar alam positif mengandung alkaloid dan flavonoid. Yang kedua yaitu kadar total alkaloid yang terkandung dalam ekstrak biji kopi robusta Coffea sativora tunggal cranberry adalah sebesar 2,45%. Yang ketiga, kadar total alkaloid yang terkandung dalam ekstrak biji kopi robusta Coffea sativora tunggal cranberry adalah sebesar 8,96%. Saran yaitu peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama tetapi menggunakan metode ekstraksi yang berbeda. 2. Mengingat penelitian yang dilakukan hanya menggunakan bagian biji dari tanaman biji kopi robusta Coffea sativora tunggal cranberry, maka diharapkan perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan bagian dari tumbuhan yang belum pernah diteliti. Terima kasih, sekian paparan skripsi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.